Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Dalung seri yang ketiga, ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pada kisah yang lalu diceritakan, dalam keadaan yang ketakutan, terutama saat menoleh ke belakang, sebab dari arah belakangku kini mulai pula terdengar suara-suara langkah kaki yang beradu dengan genangan air hujan. Suara langkah kaki ini sudah hampir dapat aku pastikan adalah milik si mayat hidup, karena tak ada orang lain yang terus-terusan membututi kami selain dia. Tapi suara langkah mayat hidup tadi semakin lama semakin jauh. Ini terjadi karena aku berhasil mempercepat langkahku, mesti beberapa kali hampir terjatuh karena kesemutan. Aku cukup lega sebenarnya karena berhasil lebih cepat dibandingkan dengan langkahnya. Tapi satu hal yang tak dapat aku pungkiri adalah kenyataan kalau dia tentu terus mengejar kami. Hal ini dapat aku ketahui ketika mencoba menoleh ke belakang. Ya, ternyata sosok tadi masih ada di sana dan terus membututi. Inilah ada untungnya dia pakai baju batik putih. Coba saja kalau pakai baju warna gelap, pasti akan sulit diketahui di mana posisinya sekarang. Beberapa saat kemudian, aku yang sudah sangat kelelahan, kini cukup bisa bernafas lega. Sebab selain sudah sampai di rumah yang aku tuju, sesuatu yang mengikutiku tadi masih tertinggal cukup jauh. Iya, itu artinya aku masih punya kesempatan menunggu si tuan rumah membukakan pintu. Tapi kali ini harapanku untuk segera selamat mendadak buyar. Ini semua terjadi lantaran rumah yang menjadi satu-satunya harapanku itu ternyata dalam keadaan tergembok alias sedang tidak ada penghuninya juga. Aku yakin sang penghuni tentu sedang pergi melayat, dan mungkin juga sekarang sedang ikut kebingungan karena hilangnya jenazah dari rumah duka. Menghadapi kenyataan ini, kedua lututku segera terasa lemas. Aku sadar kalau tidak akan kuat jika harus berlari lagi. Terlebih sekarang jarak rumah berikutnya lumayan jauh, yaitu sekitar 500 meter lebih. Cuma untungnya kalau bisa berhasil sampai di sana, rumah-rumahnya cukup padat dan agak ramai. Nah, hal inilah yang akhirnya mendorongku untuk tetap berusaha bangkit dan segera beranjak dari tempat itu. Tapi aku juga sadar kalau kali ini perjalananku sangat sulit dan berbahaya. Sebab selain gelap dan licin, posisi jalannya pun sedikit menurun. Jadi sedikit saja salah melangkah, maka akibatnya akan terjatuh dan terguling ke dalam selokan. Dan sungguh sialnya, akhirnya memang tak bisa mengontrol langkahku lagi. Jadi aku akhirnya benar-benar terpeleset dan terjatuh cukup keras. Akibat terjatuh ini, pergelangan kakiku terkilir dan sulit untuk digerakkan. Hal ini tentu saja membuatku jadi kesulitan untuk bangkit dan berdiri kembali. Aku sungguh tak berdaya sekarang. Yang dapat aku lakukan hanyalah menangis keras seperti putraku. Dan tangisanku itu semakin lama semakin keras tatkala dari arah
depan muncul seberkas cahaya misterius yang berzigzag menuju ke arah kami. Awalnya aku mengira itu adalah cahaya senter, tapi karena cahayanya lebih redup maka aku mulai meragukannya. Jadi, sejauh ini juga aku masih belum bisa memastikan cahaya apakah itu. Sebab selain alasan di atas, jaraknya pun masih cukup jauh sehingga tetap sulit bagiku untuk mengidentifikasinya. Sementara itu pula, dari arah belakang pun kini muncul suara-suara lenguan yang kian lama kian dekat dan mengganggu pikiran normalku, sehingga membuatku berteriak. Tolong. Sungguh aku berharap ada yang mendengarnya, sebab sekarang aku merasa sudah terkepung dari dua arah. 1 menit kemudian, aroma khas parfum jenazah sudah memenuhi tempat itu. Sekarang aku yakin si mayat hidup pasti sudah berada di dekat kami. Tapi meski begitu aku masih belum melihat di mana sosoknya berada. Dan sementara itu juga, dari arah depan, cahaya misterius tadi sudah sangat dekat sekali. Merasa sudah saatnya akan diserang makhluk halus, maka sambil memejamkan mata dan mendekap erat putraku untuk pasrah dengan apa yang terjadi. Aku akhirnya sedikit menahan nafas ketika sebuah suara menyapaku dengan cukup keras. "Mah, kenapa kalian berdua di sini? Apa yang terjadi?" Sentak sebuah suara itu yang tak lain adalah suamiku sendiri. Demi mengetahui jika yang datang adalah suamiku, aku langsung menjerit keras, memeluk dan menangis sejadi-jadinya. Sungguh tak dapat aku lukiskan betapa bahagianya aku ketika orang yang aku tunggu-tunggu ini sudah bersama kami. "Tolong, Pak, ada mayat hidup mengejar-ngejar kami," ucapku dengan suara yang benar-benar serak. "Mayat hidup?" Sentaknya kaget. "Iya, Pak. Apa Papa tidak mencium aroma parfumnya?" Ya, Papa juga menciumnya. Tapi sekarang Mama tenang dulu, jangan takut, ada Papa di sini, saut suamiku cepat, sembari merogoh sesuatu dari dompetnya dan kemudian menghamburkannya di sekeliling kami. "Apa itu, Pak?" "Ini beras kuning dari Bapak. Ini bisa menahan gangguan gaib, tapi hanya sementara dan tak akan lama. Jadi kita harus pergi dari sini secepatnya," saut suamiku menjelaskan. Dan apa yang dikatakannya memang benar. Karena sekitar 2 menit setelah itu aroma menyengat khas parfum jenazah tadi mulai berkurang. Dan sungguh kebetulannya juga ketika hujan mulai reda, putra kami yang sejak tadi sudah berada dalam pelukan suamiku kini mulai berhenti menangis. Jadi suasana kini sudah tidak sepanik tadi. Dan ini pula yang membuat aku bisa berpikir agak tenang dari sebelumnya. "Mama kuat bangun tidak? Apakah kakinya sudah tidak terlalu sakit lagi?" tanya suamiku kemudian sambil membantu memijat-mijat pergelangan kakiku. "Iya," sautku cepat, karena memang aku merasa sakitnya sudah cukup berkurang. Dan yang lebih utamanya, aku sudah tak mau tinggal lebih lama lagi di tempat itu. "Kalau begitu ayo kita tinggalkan tempat ini. Papa merasa akan ada yang datang lagi ke sini," ucap suami lagi dengan nada yang serius. Lalu hanya dengan dibantu oleh cahaya HP kami mulai beranjak meninggalkan tempat itu. "Kita kemana, Pak?" tanyaku ketika kami sekarang dalam perjalanan menuju ke rumah. "Pulang," saut suamiku singkat. "Tapi Mama takut kembali ke rumah, Pak. Nanti ada mayat hidup lagi." "Mama tenang saja, sekarang kan ada Papa. Kalau mayat hidupnya kembali kita akan hadapi bersama-sama," saut suamiku menegaskan. Kemudian, sesampainya di halaman rumah kami tidak langsung masuk. Tapi suamiku terlebih dahulu terlihat mengucapkan beberapa kalimat yang tidak jelas, lalu menyembur ke segala arah sebanyak 3 kali. Dan begitu pula ketika sampai di teras rumah, di depan pintu.
Kami dapat melihat dengan jelas kalau ada sepasang bekas telapak kaki yang berlumuran lumpur berseliweran ke sana sini. Tapi yang anehnya itu, pintu rumah sama sekali tidak terbuka walau terlihat jelas jika bekas-bekas telapak kaki tadi langsung ke dalam rumah. Aku benar-benar dibuat melongo atas kenyataan ini. Terlebih ketika tahu jika pintu itu ternyata masih terkunci seperti dari dalam. Kenapa bisa begini, Pak? Padahal jelas-jelas mayat hidup itu tadi berhasil masuk ke dalam rumah. Sentakku tak percaya dan benar-benar dibuat bingung bagaimana menjelaskannya. Mendengar ucapanku tadi, suamiku pun ikut-ikutan terlihat bingung dan ketakutan. Tapi untungnya ia masih mampu menguasai diri dan tetap bersikap tenang. Bahkan ia mampu meyakinkan diriku untuk masuk ke dalam rumah. Dan sesampainya di dalam, kami sama-sama melongo karena keadaannya cukup berantakan. Bahkan sering pula kami sama-sama merasakan ada yang melintas di samping kami. Ada yang aneh dengan rumah kita. Jadi besok Papa akan segera menelpon Bapak untuk menyuruhnya ke sini. Memangnya ada apa, Pak? Tanyaku penasaran. Terlebih ketika ia tadi tiba-tiba membawa-bawa nama ayah mertuaku. Entahlah, Papa juga kurang paham dengan masalah yang seperti ini. Tapi Papa yakin Bapak pasti tahu. Jadi, kita harus bagaimana, Pak? Tanyaku panik. Apa boleh buat? Kita harus tetap di dalam rumah. Sebab insting Papa mengatakan kalau di luar sana keadaan semakin tidak aman. Tapi bagaimana dengan mayat hidup tadi? Bagaimana jika ia meneror kita lagi? Mama tenang saja. Mayat hidup itu tidak akan datang lagi. Sebab justru Papa merasakan jika mayat hidup itu digerakkan oleh sesuatu. Dan sesuatu itu sudah tak ada di sini. Saut suamiku serius. Jadi maksud Papa, mayat hidup itu tadi digerakkan oleh makhluk lain? Kurang lebih begitu. Tapi besok biar Bapak saja yang menjelaskan. Soalnya Papa juga masih kurang paham kalau masalahnya sudah seberat ini. Iya, Pak. Anggukku akhirnya. Lalu perlahan mengikutinya ke dalam kamar. Selama dalam kamar, aku berhasil membuat putra kami tertidur. Tapi kami berdua tetap terjaga sampai pagi. Kami sama-sama tak bisa tidur karena masih syok. Maka untuk mengusir semua rasa tak nyaman, kami mengisinya dengan berdoa dan membaca kitab suci bersama. Tepat jam 6 pagi aku dan suamiku yang sama-sama mengantuk karena tidak tidur semalaman dikagetkan dengan kedatangan ayah mertuaku yang benar-benar di luar dugaan. Iya, kedatangan beliau ini memang cukup mengejutkan sebab kami masih belum meneleponnya. Dan setelah berbasa-basi sebentar, aku dan suamiku langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Dan setelah mendengar semua cerita kami, beliau langsung tersentak dan bangkit dari kursi. Pantas perasaan Bapak sejak tadi malam tidak enak. Tapi Bapak tidak bisa langsung ke sini karena ibu kalian mendadak sakit. Tapi tadi pagi malah sehat kembali. Sentaknya serius dan memandang tajam ke arah kami. Sekarang Bapak akan membantu kalian menetralisir semuanya. Sambungnya lagi, seraya melangkah keluar dengan terburu-buru. Entah apa yang akan beliau lakukan, tapi yang pastinya ia mulai terlihat sibuk mondar-mandir di sekeliling rumah. Hal ini berlangsung cukup lama, sampai akhirnya beliau tiba-tiba mendatangi kami dengan raut wajah yang cukup tegang. Seperti yang Bapak katakan dulu, rumah kalian ini berada tepat di jalan gaib. Lalu kenapa tak kalian lakukan pemagaran gaib? Sentak ayah mertuaku kepada kami. Saya masih belum punya waktu, Pak. Bapak sendiri kan tahu kalau melakukan pemagaran gaib itu harus dengan melakukan acara balian yang memerlukan dana tidak sedikit. Saut suamiku menjelaskan.
Iya, Bapak tahu. Tapi mau tidak mau hal itu harus dilakukan. Sebab kalau tidak itu nanti akan berpengaruh untuk kalian. Iya Pak, secepatnya akan kami lakukan acara balian, saut suamiku Pato. Bagus. Dan ada satu hal lagi yang membuat cukup Bapak kaget. Kenapa kalian nekat membuat lemang? Bukankah kalian tahu kalau membuat lemang di rumah ini sangat dilarang? Sentak ayah mertuaku lagi. Demi mendengar itu aku dan suamiku langsung terdiam dan malu. Kami berdua hanya bisa tertunduk menyesal. Perlu kalian tahu, membuat lemang itu sangat dilarang. Karena di belakang rumah kalian ini ada sebuah dihuni oleh dalung. Ucap ayah mertuaku menjelaskan, sembari menunjuk-nunjuk ke arah belakang rumah dengan sedikit gugup. Jadi, bila kalian membuat itu otomatis si dalung ini menjadi terganggu. Sebab kalian membuat lemang tidak permisi dan juga tidak memberikan untuknya. Sambungnya lagi dengan nada yang masih sangat serius. Maaf Pak, kami tidak tahu akan hal itu, saut suamiku akhirnya. Ya sudahlah, nasi kini sudah jadi bubur. Jadi saat kalian menyelenggarakan acara balian nanti, kalian harus membuat lemang sebanyak 7 buah untuk simbol permintaan maaf kepada dalung. Tegas ayah mertuaku mengingatkan. Baiklah Pak, tapi kalau boleh tahu, apa hubungannya dalung ini dengan jalan gaib? Dan apa pula hubungannya dengan mayat hidup yang meneror kami? Sebelum menjawab pertanyaanku tadi, ayah mertuaku menarik nafas sebentar dan mengembuskan pelan-pelan. Lalu kemudian barulah ia memulai penjelasannya. Dalung ini adalah sesosok makhluk halus yang sedang bertapa. Lalu jalan gaib itu adalah jalannya para makhluk halus untuk datang dan masuk antara alam mereka dan alam manusia. Jadi di saat kalian melanggar pantangan, si dalung ini menjadi marah dan mengutus salah satu makhluk gaib yang melintas di rumah kalian untuk menjelma menjadi mayat hidup dan meneror kalian. Jadi intinya, mayat hidup itu sebenarnya tak pernah ada. Tapi itu hanyalah jelmaan makhluk halus yang pura-pura menjadi mayat hidup. Dan karena rumah kalian tepat berada di jalan gaib, jadi si makhluk gaib tadi menjadi sangat mudah untuk keluar dan menampakkan diri. Oh, jadi sebenarnya orang yang meninggal dunia itu sebenarnya tidak kemana-mana ya? Ya kurang lebih begitu, angguk ayah mertuaku mengiyakan. Setelah mendengar penjelasan ayah mertuaku tadi, kami cukup mengerti jika sebuah gangguan gaib itu ternyata berasal dari kelalaian kami sendiri. Inilah akibatnya jika terlalu sok religi dan meremehkan kekuatan gaib tanpa pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Beberapa hari setelah menyelenggarakan acara balian, kami memang tak pernah diganggu lagi. Dan selain itu juga kami baru paham mengapa dulu kedatangan kuyang, kuntilanak peminum darah, siluman, dan berbagai makhluk gaib itu sangat mudah. Iya, itu karena jalan gaib yang melintasi rumah kami ini tidak ditutup. Jadi setelah ditutup satu upacara ritual balian, semuanya kembali aman dan normal seperti biasa. Tapi meski begitu masih ada satu hal yang saat itu masih mengganjal pikiranku. Iya, itu adalah perihal mengenai SMS dari sahabatku. Aku langsung tak habis pikir mengapa ia mengatakan jika ada mayat hidup. Hal ini benar-benar membuat aku menjadi marah, kesal dan sangat benci kepadanya. Terlebih ketika ia pergi ikut suaminya pindah ke desa lain tanpa sempat meminta maaf dan menjelaskan semuanya kepadaku. Ya, setidaknya perasaan emosiku itu tetap bertahan hingga pada suatu hari dengan tanpa sengaja aku mendengar beberapa ibu-ibu bercerita kalau di rumah duka memang telah terjadi sesuatu keanehan. Ya, keanehan itu terjadi tepat bersamaan saat malam aku diteror oleh makhluk halus suruhan dalung. Jadi ketika lampu mati, entah kenapa semua orang yang datang melayat itu memang benar-benar tertidur pula secara bersamaan.
Dan ketika mereka terbangun, posisi jenazah tiba-tiba sedikit berubah dan telapak kakinya pun terlihat berlumpur. Serta yang membuat mereka tak habis pikir itu adalah kenyataan kalau tubuh si jenazah yang terbaring kaku itu tiba-tiba basah kuyup. Tak ada yang dapat menjelaskan keanehan atau keganjilan tersebut. Tapi tak ada pula yang mau atau berani membesar-besarkannya lebih jauh lagi. Meski sebagian orang ada yang mengatakan jika jenazah tersebut sempat bergerak-gerak sendiri sebelum mati lampu. Tapi sekali lagi, semua itu tak ada yang mau membicarakannya lebih jauh dan lebih dalam lagi. Semuanya berlalu begitu saja seakan-akan hal itu tidak pernah terjadi. Jadi sekarang hanya aku sendirilah yang tepat bingung dan bertanya-tanya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Dalung. Kiriman Neno Kristiandi Nelis. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.